Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari Fair and Great Index dulu. Fair and Great Index dia berada di area 57 ya, belum ada tanda-tanda kenaikan. Nah, sedangkan kalau kita lihat teman-teman ya, untuk indeksnya altcoin ini naik 2 poin loh. Mantap jiwa ya. Kemarin itu di area 44, kali ini udah di area 46. Berarti ada persentase kenaikan 2 poin dan semoga saja sempat segera menyentuh di area 50, 55, 60, 70, 80 dan kita bisa panen raya, asik ya. Market cap di sini di area 3,97. Semoga saja hari ini bisa sampai di area 4 triliun dolar teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat dari segi Bitcoin dominance di sini ada persentase penurunan. Walaupun penurunannya masih di area 0,1% ya. Tapi kalau kita lihat kan kemarin sempat di area 59% untuk dominasi Bitcoin. Kali ini di area 58,9 dan semoga saja dominasi dari Bitcoin ini turun drastis, lari ke Ethereum, habis itu ke yang lainnya ya, terutama yang lainnya ini ke sektor altcoin teman-teman ya. Dan yes, kita ada sedikit informasi yang cukup menarik bagi komunitas atau holder daripada si XRP. Di tengah harga yang kurang stabil, di tengah konsolidasi daripada suatu altcoin teman-teman ya, termasuk dari XRP. Di sini salah satu Wells itu memborong kurang lebih 320 juta XRP. Mampukah harga Ripple itu melewati level di area 3,5? Nah, bahkan para analis itu masih sangat bullish terhadap price-nya XRP, teman-teman, menargetkan sampai di area 11 dolar. Ada yang menargetkan di 5 dolar, 6 dolar sampai di 10 dolar, bahkan sampai di 50 dolar ya. Tapi kita cukup ambil yang realistis saja, mungkin di kisaran 5 dolar ya. Nah, dalam 72 jam terakhir, pemegang XRP dalam jumlah besar telah mengakumulasi kurang lebih 320 juta token, menandakan adanya peningkatan permintaan dari investor dengan nilai besar. Gelombang pembelian agresif ini sejalan dengan apa? Lonjakan kepercayaan pasar dan berkurangnya tekanan penjualan. Pada tanggal 14 Agustus kemarin teman-teman ya, XRP sempat diperdagangkan di kisaran 3,25, mencerminkan apa? Kenaikan yang cukup stabil meskipun ada volatilitas yang lebih luas di pasar. Akumulasi oleh Wells dalam skala ini seringkali membatasi likuiditas yang tersedia di bursa, yang dapat membuka jalan bagi potensi pergerakan harga lebih lanjut ke arah atas. Oleh karena itu, gelombang pembelian strategis ini bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi arah harga XRP dalam waktu dekat. Apakah pola cup and handle ini ya, XRP itu bisa memicu breakout? Nah, rata-rata kalau terjadi yang namanya pola cap and handle ya teman-teman ya, itu dia bisa breakout kalau polanya itu terkonfirmasi ya. Polanya terkonfirmasi biasanya dia breakout, tapi kalau polanya gagal terkonfirmasi dia akan breakdown. Nah, grafik dari harian itu menunjukkan pola cup and handle yang jelas terbentuk di dekat zona pasokan kritis antara 3,35 dan 3,50. Pola klasik ini biasanya mengindikasikan konsolidasi sebelum potensi breakout. Per tanggal 14 Agustus kemarin berarti kita mundur lagi nih di 3 hari sebelumnya. Relatif strike index ya berada di angka 57,28 yang menunjukkan momentum netral dengan ruang untuk ekspansi ke atas, namun harga perlu menutup secara tegas di atas zona pasokan untuk mengonfirmasi kelanjutan tren bullish teman-teman ya. Nah, jadi kalau dia bisa closing di atas zona supply ini teman-teman, maka di sini pola cap and handle itu akan terkonfirmasi dan di sini XRP bisa mengalami breakout yang jauh lebih tinggi lagi, mungkin sampai 4,5 bahkan sampai di 5 dolar. Nah, dengan aktivitas Wells yang baru-baru ini terjadi dan sentimen yang menguat, para trader mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk memposisikan diri lebih awal sebelum kemungkinan terjadi pembalikan resisten. Tapi tetap perlu waspada dan hati-hati teman-teman ya.
Meskipun kalau kita lihat dari segi chart technical analysisnya ini sangat menarik teman-teman ya. Cuman kan ini belum terkonfirmasi secara valid. Makanya di sini teman-teman kalau mau ambil atau mau DCI gitu kan, boleh teman-teman ya, boleh, tapi jangan all in 100% ya. Kalau kalian menyiapkan mungkin ya, contoh sederhananya kalian menyiapkan $100 untuk beli XRP, kalian masuk aja terlebih dahulu mungkin di $30. Masuk di $30, next kalau dia turun lagi teman-teman sampai di area zona support berikutnya, kalian hantam lagi mungkin sampai di $40 ya, atau di kisaran $35 dan ya tiga kali DCI lah $100 gitu ya. Mengapa posisi long mendominasi pasar derivatif? Nah, di sisi lain kalau kita mengacu dari market derivatif bukan sportnya, itu rata-rata trader itu mengambil posisinya long. Ya, yang mengindikasikan mereka yakin nih tren bullish akan terjadi gitu kan. Nah, di mana di Binance akun long mencangkup 85% dari posisi terbuka, sementara akun short hanya mencapai 14,67%. Skew yang sangat dominan ini menyoroti keyakinan kuat trader terhadap potensi kenaikan harga XRP. Rasio long atau short sebesar 5,82%, 5,82 mencerminkan pasar yang cenderung pada taruhan bullish. Namun ketidakseimbangan seperti ini biasanya memperbesar pergerakan harga baik ke atas maupun ke bawah. Nah, apakah sentimen positif dan MVRV ya teman-teman tinggi mendukung rally gitu kan? Jadi kalau kita lihat pada Wakestat ya, sentimen tetap positif menunjukkan optimis pasar meskipun ada volatilitas baru-baru ini. Nah, Sikor berada di angka 3,46, tingkat yang cukup tinggi yang menunjukkan bahwa pemegang koin saat ini sedang dalam posisi profit. Meskipun ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, hal ini juga meningkatkan resiko pengambilan keuntungan ketika harga mendekati level resisten. Makanya saya sering sekali ya bilang teman-teman semua, kalau memang udah profit, ayolah bro taking profit, jangan ditahan-tahan gitu kan. Karena apa? Gini, kalau kita nggak taking profit teman-teman ya, orang lain yang akan taking profit. Gitu aja, karena kita bermain bukan hanya 1-2 orang kan, pembeli dalam sektor koin cryptocurrency bukan cuma 1-2 orang. Oke lah kalau cuma 1-2 orang kita bisa konfirmasi, oke kita tahan dulu lah sampai target yang kita tentukan ya, mungkin di $5, $10 dan seterusnya. Tapi kan ini kan secara global bro, kalian gak taking profit ya orang luar sana yang taking profit kan. Harga turun mereka udah profit teman-teman, apa kembali ke modal, kalau nggak malah kembali minus gitu kan. Makanya di sini taking profit tapi tipis-tipis, jangan 100%, 20%, 30%, mentok-mentok di 50%. Nanti kalau harganya cenderung koreksi kita bisa masuk lagi. Tapi kalau harganya masih kuat naik, setidaknya kita masih ada tokennya atau koinnya gitu brother ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.